Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sananda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi sistem informasi kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Di Indonesia, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas dan klinik mengadopsi siklus input, proses, output, dan feedback untuk mendukung pelayanan keperawatan yang lebih efisien dan terintegrasi. Data pasien yang diinput secara akurat kemudian diproses menggunakan teknologi terkini menghasilkan output berupa laporan dan dashboard yang mempermudah pengambilan keputusan klinis. Sistem informasi kesehatan beroperasi melalui siklus input, proses, output, dan feedback. Input meliputi data klinis dan administratif pasien yang dikumpulkan. Proses berupa pengolahan data dan analisis menggunakan teknologi informasi dan big data. Output berupa laporan dan sistem pendukung keputusan klinis. Sedangkan feedback berasal dari tenaga kesehatan yang memberikan evaluasi untuk meningkatkan sistem secara berkelanjutan. Pada fase input, data multidisiplin pasien dikumpulkan dengan tingkat kelengkapan mencapai 96% di rumah sakit dan 82% di puskesmas dengan format terstandar. Selanjutnya, proses pengolahan data menggunakan server cloud dan algoritma prediksi mampu mendeteksi risiko pasien dan memberikan pemberitahuan dini kepada tenaga kesehatan dengan akurasi hingga 89%. Selanjutnya, output yaitu berupa dashboard pengambilan keputusan klinis dan laporan manajemen kesehatan real time membantu tenaga perawat dalam meningkatkan kecepatan respon dan akurasi pelayanan. Dan yang terakhir yaitu feedback. Feedback dari audit, kualitas, dan survei pengguna secara rutin meningkatkan kepuasan penggunanya serta penyesuaian sistem agar lebih user-friendly dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tahap proses menggunakan teknologi seperti komputasi awan dan algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis data pasien. Misalnya, sistem dapat memprediksi risiko penyakit tertentu, mengidentifikasi pola klinis yang memerlukan intervensi intensif, dan mengelola jadwal perawatan berdasarkan kondisi pasien. Analisis ini memungkinkan tenaga kesehatan membuat keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat, mengurangi risiko kesalahan medis. Pada tahap output, data hasil proses disajikan dalam bentuk dashboard interaktif, laporan prediktif, dan notifikasi bagi tenaga perawat, serta manajemen fasilitas. Hal ini menunjang pengawasan kualitas pelayanan, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan kebutuhan pasien secara real time. Demikian juga, feedback berkala dari tenaga kesehatan melalui survei dan audit mutu memberikan masukan yang berguna untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kepuasan pengguna. Siklus ini menciptakan loop perbaikan berkelanjutan, sebuah kunci efektivitas sistem informasi kesehatan. Selanjutnya, manfaat implementasi sistem informasi kesehatan bagi pelayanan keperawatan, antara lain menghemat waktu dokumentasi hingga 2,8 jam per shift, peningkatan akurasi diagnosis sebesar 32%, koordinasi antar petugas kesehatan yang lebih baik, serta peningkatan kepuasan pasien mencapai 29%. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah infrastruktur jaringan di beberapa fasilitas yang belum merata, kurangnya pelatihan digital bagi tenaga kesehatan, dan biaya pemeliharaan sistem yang relatif tinggi. Jadi, sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan keperawatan melalui siklus kerja yang terintegrasi. Peningkatan implementasi dapat dicapai dengan penanganan tantangan teknologi, pelatihan SDM terstruktur, dan dukungan kebijakan nasional untuk standarisasi dan interoperabilitas, terutama melalui program Satu Sehat. Hal ini akan mempercepat transformasi digital kesehatan Indonesia menuju sistem yang prediktif, preventif, dan responsif.